Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu,
Saat ini diundang lagu penghiburan. Ini jadi apa? Di sini ya.
Ulang lagi deh, 1, 2. Tunggu. Ya, udah. Air mata susunan acara. Susunan acara ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Olivia Kowaas, tutup usia 79 tahun 6 bulan. Hari tanggal Kamis 16 November 2023. Acara yang pertama, kata hati, serta ucapan selamat datang mewakili keluarga disampaikan oleh Ibu Dekyo Songgilan Maramis SPD. Acara yang kedua, riwayat hidup almarhumah dibacakan oleh Ibu Selvi Kansil Sepang, salah satu ponakan yang pernah tinggal dengan Ibu almarhumah. Kemudian acara yang ketiga, ibadah dalam rumah dipimpin oleh Bapak Pendeta M. Malonda STH. Acara yang keempat, acara keluarga serap untayan kasih. Acara kelima, penutupan peti jenazah dan dipindahkan ke pekarangan oleh petugas dan dipimpin oleh Saudara Kenal Oro selaku Sekdes Pinang Batuan. Acara keenam, acara di pekarangan, penyerahan karangan bunga dari pemerintah, denominasi gereja, rukun sosial dan lain-lain dipimpin oleh Ibu Yeli Lumingas selaku tim penggerak atau ketua tim penggerak PKK yang ada di Pinang Batuan. Nyanyian kaum ibu umum, kata sambutan penghiburan dari pemerintah disampaikan oleh Sangadi Pinang Batuan Bapak Jenny Poluan. Kemudian nyanyian kaum ibu umum,
Penyerahan sumbangan diakonia diserahkan oleh Ibu Rohaniah Malundapiri. Ucapan terima kasih atas nama keluarga akan disampaikan oleh Bapak Yoce Tumalun SE. Kemudian penjemputan peti jenazah ke pekuburan. Acara yang ketujuh, acara ibadah singkat di pekuburan dipimpin oleh Bapak Joni Oro selaku tua-tua sidang GPDI BTE dan Tambun. Acara ke-8 selesai. Itu adalah susunan acara pemakaman hari ini, ibadah pemakaman, dan saat ini diundang kata hati ucapan selamat datang mewakili keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Deike Songgigilan Maramis SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Keadaan berduka cita, namun kasih, tuntunan, penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kami. Kami masih sehat, kuat, dan luar biasa kasih, tuntunan, dan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sambutan ini akan diwakilkan oleh Ibu Deike Maramis, namun mungkin belum datang, dan saat ini sekedar menceritakan akan kehidupan dari orang tua kami ini. Ini Mami Ona ini kalau mau dikatakan satu hari, kalau satu hari dia setengah hari dengan kita, juga dengan Sirli, karena memang kesehariannya setiap hari tetap dia ada di warung, ada di seputaran rumah ini. Muka-muka kita, muka belakang tetap Mami ada. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kehidupannya yang dia tunjukkan kepada kami, ponakan-ponakan yang ada, bahkan cucu-cucu yang ada, dia sangat mencintai. Dan semasa ia hidup mendekati akan ajalnya, kami pun hanya melihat ini Mami cuma bolak-balik rumah sini, pergi di sebelah. Tidak pernah dia mau mengeluh kita ini ada sakit dada atau ada sakit yang bagaimana. Paling dia cuma bilang, Pak, kita dan Seli, Mami ini so lemah. Cuma demikian dia selalu bilang, Mami so lemah, so nyadak kuat. Yang nampak sekali Pak Mami ini penyakit dia kaki bangkah, dan itu berulang-ulang. Ketika mau dirawat itu dia kaki tetap turun, dan terakhir hari Senin ada bawa di puskes, dan setelah dirawat Mami minum obat kira-kira 2 atau 3 hari dia bangka so hilang, semua agak-agak menurun. Jadi orang pikir ini Mami ini cuma sehat-sehat. Setelah itu hari Jumat dia masih ada pergi di gereja, ada iko doa puasa. Kadangkala bukan mau bilang, Mi, nggak usah juga mau berpuasa. Dengan melihat dia kondisi itu, kadangkala kita dengan Seli coba bilang nggak usah Jo. Tetapi karena dengan mungkin apa yang dia gumuli, sehingga dia tetap terus bertekad untuk seharian di rumah gereja. Kalau hari Jumat paling dia mau pulang jam 5 sore, dia keluar jam 9 pagi,
dia pulang jam 5 sore. Hari Minggu dia masih masuk gereja. Pada hari Senin itu masih lagi ada dapat-dapalia, memang masih sehat. Walaupun dapalia so lemah, tetapi orang so terbiasa karena mami memang cuma begitu dapalia. Dia pun kalau mau tidur cuma maruku di atas mesin jahit atau dia maruku di kursi karena dia rasa nyaman. Banyak kali orang bilang sudah coba memancai. Kadang kalau orang mau datang orang bilang, oh mami sudah japa mancai. Tetapi kalau nyanak melalui itu orang langsung pergi ke mami. Tetap biar dia sakit, dia mau terima, biar kurang mau kasih kecil, kasih besar baju, tetap dia layani. Dan pada tepatnya hari Selasa sore itu, mami masih ada pikir lagi Pak kita biar kurang di muka pintu warung. Dia bertanya Pak Seli langsung berdiri, dia mau suruh pindah itu kasur di kamar sebelah. Dan memang pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kita tak kaget sekali. Ada Lia, mami pemuka, kelihatan pucat tetapi so biru. Tetapi dia masih ada berjalan, biar kurang pakai tongkat, dia berjalan sampai di rumah. Karena Seli tidak mampu mau angkat itu kasur, dia bilang, Mi tunggu cukup Pak Adri sudah lama pulang. Jadi dia bilang, baking akan bubur kita. Jadi Seli pulang, baking bubur Pak Mami cepat-cepat. Kok setelah itu kita semua pulang, mandi, kita bilang, Seli itu Mami kesiang, ngana dia akak. Sudah juga kasih dia tidur sendiri. Marceli bilang, Mami so berapa malam dia datang tidur di rumah Pak kita. Dia rasa nyaman kalau dia ada di rumah sebelah. Dan setelah itu orang pulang. Tapi dalam keadaan yang berat hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan waktu itu Odi pulang di warung sekitar jam 6 sore, kita bilang, Odi itu Mami so lain no. Tapi itulah karena memang orang cuma tahu dia bawa gitu Jo. Nah, sampai kasih yang mungkin orang sudah perhatikan. Dan pada akhirnya hari Rabu sekitar 1:30 Seli Babel, Mak Sel itu Mami sudah ada. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang sangat berat kami melepaskan Mami. Mami begitu baik-baik pada orang ponakan-ponakan. Dia begitu menunjukkan perhatiannya bagi kami ponakan-ponakan yang ada. Ini ponakan-ponakan yang ada selalu sama semua merasakan dia kasih sayang, dia baik-baik, biar dia susah, biar dia setua begitu, mar kalau ada tuh mau piba mengeluh pada dia, tetap dia mau kasih akal. Dan keteladanan yang dia tunjukkan buat orang semua, yaitu kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun dia sakit, dia tetap terus berdoa, beribadah. Kalau ibadah rayon memang sudah orang sudah kasih. Karena memang itu pelaksanaan ibadah malam hari, mengingat dia usia terlalu tua. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, itulah ungkapan hati kami. Dan saat ini kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang hari ini. Bapak Samadi Jen Puluhan yang saya hormati, Bapak Gembala Malonda yang saya hormati, bahkan ada bakal calon yang sempat hadir di siang hari ini, bahkan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, diucapkan selamat datang. Dan marilah kita mengikuti acara ibadah pemakaman di
di siang hari ini. Terima kasih, dikembalikan kepada penuntun acara. Berikut kita akan ikuti pembacaan riwayat hidup dari almarhumah, akan dibacakan oleh Ibu Selvi Kansil Sepang. Begini, saya itu pulang. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan. Kami akan membacakan daftar riwayat hidup singkat almarhum. Nama Olivia Ana Koas, dengan panggilan sehari-hari Mami Ona. Almarhumah adalah anak dari almarhum Bapak Petrus Koas dan Ibu Adelaida Memangke almarhumah. Almarhumah merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara. Kakak beradik, anak pertama almarhumah Getroida Koas membentuk keluarga Rorintulus Koas. Anak kedua almarhum Yosef Koas membentuk keluarga Koas Wisan. Ketiga almarhum Elia Koas membentuk keluarga Koas Mambu. Keempat almarhumah Helena Koas membentuk keluarga Koas Sambuaga Koas. Kelima, almarhumah Sofice Koas membentuk keluarga Paat Rorintulus Koas. Keenam, Henry Koas membentuk keluarga Koas Tumalung. Ketujuh, almarhumah Olivia Ana Koas membentuk keluarga Tumilaar Koas. Kedelapan, Poppy Telma Koas membentuk keluarga Sepang Koas. Pendidikan almarhum: pertama, SD Kristen Kota Mobagu. Kedua, SMP Kristen Kota Mobagu. Ketiga, SKKA setara dengan sekolah keterampilan. Keempat, almarhumah juga adalah salah satu tamatan sekolah Alkitab Beji Batu Malang. Almarhum memiliki satu orang anak asuh bernama Seli Mamusung sejak umur 9 bulan dan sekarang sudah membentuk keluarga Runturambi Mamusung dan dikaruniai seorang cucu, Arsela Runturambi. Almarhum tutup usia pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 01.30 dini hari. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kami seorang mami walaupun dia hanya sebagai tante dari ponakan-ponakan, tetapi dia tidak pernah membeda-bedakan kami. Dia menganggap kami seperti anak sendiri, anak kandung sendiri. Sekali lagi kami keluarga berterima kasih karena Tuhan memberikan kami seorang mami yang sampai pada tutup usianya dia selalu setia melayani Tuhan. Selamat jalan mami. Kami keluarga sangat menyayangi mami.
tetapi Tuhan yang lebih menyayangi Mami. Mami telah mengakhiri pertandingan iman dan sampai jumpa di Yerusalem baru, ke rumah Bapa yang kekal buat selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Namun juga keluarga besar Tumilaar Koas, sesuai dengan apa yang sudah dibacakan tadi di dalam riwayat hidup singkat, bahwasanya almarhumah Ibu almarhumah Olivia Koas ini saya tahu persis sejarah hidupnya karena saya menjadi pengajar sementara waktu di Kota Mobagu, di masa jayanya seorang pemudi di Kota Mobagu, yaitu sebaya dengan kami dalam pelayanan, jalan kaki dari Kota Mobagu ke Tumoboy, jalan kaki ibadah di Sia Kota Mobagu, sering di Maniambo. Pada waktu itu belum ada kendaraan-kendaraan sama dengan sekarang. Motor pun di Kota Mobagu itu kotak, mungkin masih ada 2-3 biji motor pada waktu itu. Jadi yang cepat jalan kaki. Jadi itu keadaan dari almarhumah ini masa mudanya di Kota Mobagu, dan saya tahu persis pada waktu memang sesuai dengan jurusan sekolahnya, yaitu menjadi, kalau istilah dulu itu modeste, tukang jahit gitu. Tukang jahit yang top dan yang melaksanakan tugas selain terjadi di Kota Mobagu, lalu dia ke Manado. Di Manado dengan keluarganya Teli yang ada di Manado, sama-sama di sana melaksanakan tugas. Dia menjahit di Manado, lalu ketemu dengan partnernya almarhum Bapak Tumilaar gitu. Lalu datang di Lamawan. Pada waktu di Lamawan dia juga melaksanakan tugas menjahit, dan penjahitannya itu luar biasa. Dan saudara, sesudah itu pada waktu di Manado nikah, tapi tidak menunggu waktu lama suami meninggal. Lalu saudara, kalau meninggal kembali di Kota Mobagu. Setelah di Kota Mobagu datang di Tambun. Nah, gitu. Karena anak angkatnya sering ada di Tambun. Jadi itu, dan saya merasa kehilangan benar, sebab ahlinya itu luar biasa, sebagai yang serbaguna, bisa jahit jas laki-laki, perempuan, dan lain-lain. Modelnya itu luar biasa. Dan untuk saya kalau beli baju baru tangan panjang harus di format, dipotong, dikasih kecil karena sampai badan ini kecil. Itu nomor apa baju itu SL masih dibuat supaya jadi seperti nomor L. Dan tukang pembeli itu almarhumah ini. Jadi saya bilang sama Mami waktu di Manado dapat berita, aduh sudah orang punya apa namanya harapan untuk jaga menjahit orang beli baju sudah tidak ada. Jadi saudara, itu ceritanya. Dan pada waktu kami ada di Manado dapat telepon dari anak kami Englin dari keluarga Koas Malona, disampaikan Papi Mami Koas, Mami Ona sudah meninggal. Itu jam 6:30 pagi, kami ada di Manado. Telepon ini muncul
Lalu saya katakan itulah Tuhan. Pada hari Minggu kemarin Ibu Ona masih sempat datang di gereja, juga pada hari Jumat masih tempat datang berdoa berpuasa di gereja. Dan setelah informasi pada hari Selasa hari Rabu pagi kemarin, informasi sudah meninggal. Jadi itulah situasi, itulah keadaan kita manusia yang ada di dalam dunia ini, yang kita paham bahwa hidup kita manusia tidak kekal di dunia ini. Jadi dibaca dalam catatan riwayat hidup tadi, usia almarhum Ibu Olivia Ona Koas 79 tahun. Kalau dibanding dengan kita umur 78, tinggal beberapa, jadi hampir sebaya 4 orang. Jadi itulah acara yang kita laksanakan pada saat ini. Saudara akan perhatikan baik. Saudara akan nanti memperoleh berkat lewat upacara ini, karena kita tahu hidup kita di dalam dunia ini akan nanti menikmati berkat kasih Tuhan, petunjuk Tuhan apabila kita bersama-sama setia taat kepada Yang Maha Kuasa. Kalau mau bilang disampaikan oleh pembawa ucapan selamat datang tadi menceritakan kesetiaan dari almarhumah ini, kita lebih tahu, kita selalu gembala. Kalau dipastori dulu lama-lama bercakap-cakap tentang kasih Tuhan, ada cakapan lain, tetap mengarah kepada berkat pertolongan Tuhan. Jadi ketekunan almarhumah, kecuali dia dalam keadaan memang tidak bisa ke gereja, tidak, tapi seperti apa yang sudah disampaikan tadi, dia ada seorang lemah tetapi berusaha ke gereja. Jadi kita manusia bukan hakim, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Tapi manusia itu bisa dapat baca ini yang setia atau yang tidak. Ada orang setia cuma setia putus-putus, setia ini hari, besok tidak, setia minggu depan, bulan depannya enggak. Jadi tetapi secara merata saya lihat almarhumah ini kesetiaannya itu terus menerus. Tidak ada waktu yang tidak menghadap Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah. Jadi itu pendahuluan saya. Dan sekarang ini kita berada pada acara pemberitaan firman Allah. Tapi sebelumnya saya tunggu kita berdiri bersama-sama menghormati Tuhan di dalam membuka acara ibadah ini. Kita dari musik kita. Yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Hari ini kami ada bersama di tempat ini dalam satu rangkaian acara upacara pemakaman dari almarhumah Ibu Ona Olivia Koas yang kami imani
Engkau bersama dengan kami pada saat ini, karena Engkau yang berkata, di mana ada 2 orang, 3 orang kumpul karena namaku, aku ada di tengah mereka. Dan saat ini yang dapat hadir sudah ratusan orang, percaya bahwa itu berkat daripadanya, yang di dalam kesusahan mendapat penghiburan sesuai dengan janji Bapa. Terpujilah Engkau. Kami akan nanti mulaikan acara upacara pemakaman saat ini ibadahnya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Saudara disilakan duduk. Dan sebelum saya akan nanti menyampaikan berita firman Allah, saya jemput jemaat Pentakosta yang tadi baru rayu 3 yang diundang. Sekarang secara keseluruhan yang dapat hadir dari rayu 1 sampai dengan rayu lebih utama almarhumah Olivia Koas atau Ibu Ona Koas. Keindahan ini dibarengi dengan kemuliaan Tuhan. Percaya bahwa keluarga yang ditempa duka pada kesempatan ini akan mengikuti dengan seksama khotbah atau firman Allah yang saya akan sampaikan, agar supaya semuanya berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan itu indah di hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi firman Allah saya akan ambil dari kitab Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saya akan bacakan, dan ada ayat-ayat lain untuk menyokong ayat-ayat yang pertama yang disampaikan atau dibacakan pada kesempatan ini. Dengan segala hormat, saudara akan ikuti pembacaan dengan baik, agar dari pembacaan ini semuanya akan nanti memahami Tuhan itu Maha Kuasa. Puji Tuhan. Kali lagi diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan ada ayat-ayat yang lain yang akan menyokongnya. Berikut nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Titik 2. Manusia tidak mengetahui apa-apa pun yang dihadapinya. Ayat 2. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun orang yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, karena nasib semua orang sama. Itulah pembacaan yang pertama, kita bersama-sama ikuti. Dia punya judul atau tema, nasib semua orang sama. Jadi kalau dikatakan sama, tidak ada beda. Yang sekarang almarhum Oma Koas sudah ada di dalam peti. Kita yang ada, keluarga yang mengelilingi, duduk dengan seksama. Masyarakat yang ada, jemaat yang ada di luar, di bawah naungan bansal yang karena pada teriknya semuanya kipas-kipas sama turun, panas semua. Karena apa? Matahari panas, tidak ada yang berkata, aduh kita nyaman.
sekarang ini kita ada di dalam situasi yang seperti ini. Tadi malam ada berita yang bertanya, panas di sana? Jawabannya di sana kemari, sama-sama panas. Lalu bagaimana? Sama-sama punya tanaman semua mati karena panas. Jadi saudara, itulah yang terjadi di seluruh muka bumi ini. Kalau terjadi sesuatu sama menderita. Jadi penderitaan manusia itu memang sudah dialami, dan orang-orang yang ada dalam dunia ini, orang mungkin yang sama dengan Torah, sesuai dengan firman Allah yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah yang punya hikmat dari Tuhan, disampaikan semua manusia sama. Dia sama bagaimana? Kira-kira dia berbeda begini. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang berpangkat, ada orang yang tidak ada jabatan. Sesuai dengan firman Allah sama. Karena apa saudara? Yang sama betul, orang semua mau mati. Tidak ada orang yang bilang, aduh kita tidak mau mati. Ya betul, saudara mau begitu. Tetapi menurut yang memberikan nafas pada orang, menurut firman dari Tuhan, bahwasanya hidup kita sama, semuanya akan mengalami kematian, dan kematian itu beda-beda. Ada yang mati sakit sama dengan Ibu Ona sudah lama mengalami penderitaan sakit, tetapi meskipun dalam keadaan sakit tetap di dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi itu mungkin ada yang beda-beda begitu. Ada orang yang sakit sudah tinggal di tempat tidur, tidak keluar-keluar, tinggal dilayani oleh keluarga. Tapi ini lain, dia taat setia kepada Tuhan. Dan pada waktu di gereja saya dekati berdua, Tuhan kasih kuat Pak kita begitu, kasih kuat, betul Tuhan kasih kuatan. Biar dalam keadaan makan tidak begitu enak lagi, tetapi kekuatan tetap ada. Bukti dari kekuatan ada. Terakhir hari Jumat masih datang di gereja pagi-pagi sampai sore hari, tetap dalam situasi doa dan puasa. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Lalu hari Minggu datang di gereja beribadah. Jadi ada orang yang beda-beda. Bedanya itu pengiringan kepada Tuhan. Ada orang yang tidak peduli Tuhan, ada orang taat yang takut kepada Tuhan. Jadi sesuai kata dari seorang nabi kecil namanya Malaki, nanti dapat tahu perbedaan kalau orang sudah menghadap meja biru, kursi pengadilan, ada yang duduk di sana, hakim yang adil, namanya hakim yang maha kuasa. Itu dia perbedaan nanti sementara bertahun. Yang taat, yang setia kepada Tuhan, mereka itu akan nanti sama dengan apa namanya, domba yang ada di sebelah kanan, dan yang tidak setia, yang tidak peduli Tuhan ada di sebelah kiri yang namanya kambing. Itu. Jadi saudara, kita sama-sama tahu bahwa hidup ini ada yang mengatur, hidup ini ada yang menuntun, hidup ini ada yang menguasai. Sesuai dengan firman yang kita baca bersama-sama di dalam pembacaan ini, inilah segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, orang benar maupun orang fasik, orang yang benar maupun orang jahat, yaitu sama. Lalu di dalam pembacaan, begitu pula orang yang berdosa, sebagaimana orang yang bersumpah, begitu orang yang takut bersumpah. Nah ini, ada orang yang tidak takut kepada Tuhan, dia bersumpah begini, cukup mati. Kita tidak bikin begitu, padahal dia tidak bikin. Dia bersumpah, gitu. Dia tidak takut bersumpah, karena apa saudara? Dia itu tidak uji daripada keberhasilan kita untuk kita memperoleh keselamatan, yaitulah apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Di dalam kitab Nabi Yakobus dikatakan bahwa iman, kepercayaan,
yang tidak ada perbuatan mati, tetapi iman yang percayanya itu dia lakukan apa dia percaya, apa dia tahu, maka dia itu punya iman yang hidup. Jadi kalau punya iman yang hidup, dia itu bertumbuh, rohaninya bertumbuh, keadaan situasi rumah tangganya, kalau dia rumah tangga dia itu bertumbuh menjadi baik, menjadi sehat, bagaikan pohon yang tertanam di tepi mata air, maka pohon itu tetap rimbun, pohon itu tetap mengeluarkan buah, pohon itu tetap hijau. Karena apa? Akarnya merambat dan mendapatkan air yang menghidupkan pohon itu. Bagi yang taat, orang yang setia kepada Tuhan, hidupnya ada di dalam anugerahnya Tuhan. Hidup mereka itu ada di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam pembacaan berikutnya ayat yang ke-12 dikatakan begini, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap di dalam jala yang mencelakakannya, dan seperti burung yang tertangkap dengan jerat, begitulah anak-anak manusia jerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka tiba-tiba, jadi jerat itu akan menimpa dengan tiba-tiba, maka celakalah kita manusia kalau tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak takut, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak beribadah sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa kepada para nabi, para raja, para imam, para rasul, dan sekarang ini di gereja para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang telah dipanggil untuk melayani Tuhan di dalam benarnya. Jadi saudara, hamba Tuhan yang ada sekarang ini berupaya agar supaya jemaat yang dia pimpin, baik dia jemaat manapun dari berbagai dominasi gereja, mau dari pendeta, mau dari hamba Tuhan itu, jemaat yang dia pimpin itu tidak ada satu yang akan dibinasakan, maunya supaya akan diselamatkan. Dan itu adalah firman dari Tuhan kepada seorang rasul namanya Paulus. Dia sampaikan kepada seorang pembantunya, pengerjanya namanya Timotius, sampaikan, tulis perkataan ini di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang 14. Di sana disampaikan bahwa tidak ada satu manusia yang dikehendaki oleh Tuhan akan binasa. Maunya Tuhan semuanya manusia di dalam dunia ini akan diselamatkan. Itu mau Tuhan, tetapi mau manusia itu beda-beda. Ada orang tidak peduli Tuhan, dia tidak tahu bahwa dia hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Dia tidak tahu dia makan minum dari Tuhan. Dia tidak tahu berpakaian semua dari Tuhan. Karena segala-galanya itu dengan nyanyian, memberi pihuran dari Manado, dari Kota Mobagu, ditabung seluruh keluarga, diberi kesempatan untuk menyampaikan pujian, percaya bahwasanya kita semua akan nanti melewati sama dengan Ibu almarhumah Olivia Kowaas yang sekarang ini dia jalani. Terlebih waktu, tetapi Tuhan yang mengaturnya sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dengan hidup kita. Tetapi yang pasti, kalau kita teguh, kalau kita taat, kalau kita setia pada Tuhan, akan ada ayat yang menyokongnya. Satu saat kita akan nanti bersama-sama sesuai dengan apa yang ditulis melalui kitab yang terakhir, Perjanjian Baru dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-13 mulai. Kitab Wahyu pasal 7 ayat 13 mulai dikatakan begini, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari mana mereka itu datang? Di situ ada tanda tanya. Ayat yang ke-14 jawabannya, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari
kesusahan yang besar. Sekali lagi, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membasuhnya putih di dalam darah anak domba dan tata Allah, dan melayani dia siang dan malam di dalam baitnya. Jadi saudara, dia dengar suara dalam vision, di dalam kitab Wahyu ditulis bahwa Yohanes ini dibuang di Pulau Patmos, lalu di sana dia menghadap Tuhan dengan ketekunan kesetiaannya kepada Tuhan. Meskipun dia mengalami penderitaan, Tuhan kasih tunjuk penghiburan kepada dia, yaitu dalam ayat yang kita sudah baca, ada orang-orang yang terkumpul pada waktu itu, dan ada tua-tua yang bertanya, orang-orang ini dari mana? Siapakah mereka? Mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ada pertanyaan, dari mana orang-orang itu? Tentunya orang-orang itu dari dunia ini, dan mereka adalah orang-orang yang taat, yang setia, yang patuh, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Orang-orang ini siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ikut Tuhan, yang mengalami tantangan, cobaan, sindiran, olokan, macam-macam. Orang fasik bilang, Monikota lalu setia beribadah pada Tuhan, Monikota lalu setia berdoa. Sama dengan almarhumah ini, dia itu tekun, dia setia. Tapi kadang-kadang, lemah begini kau masuk di ibadah lagi. Orang-orang bisa bicara begitu, tetapi ketaatan ini yang membawa dia agar supaya masuk dalam kumpulan orang banyak yang keluar dari kesusahan, yang keluar dari aniaya anak domba alam yang datang di dalam dunia ini. Saudara, tidak panjang waktu lagi kita bersama-sama berada pada suasana hari Natal. Merayakan hari kedatangan Tuhan dalam dunia ini, ditandai dengan ibadah-ibadah Natal, ada pohon terang dan pasangan lilin dan lain sebagainya. Itu pertanda bahwa Tuhan mengasihi kita di dalam dunia ini, dan kepada orang yang taat yang percaya kepada Tuhan, pasti dalam acara itu ramai-ramai. Ayo sukseskan acara perayaan Natal. Tapi kelanjutan Yesus datang dalam dunia ini, yaitu melaksanakan tugas dari Allah Bapa di dunia ini, yaitu dianiaya, disengsara, dipukul, dihina, diludahi oleh orang-orang jahat, dan pengiring-pengiringnya, pengikut-pengikutnya juga tidak lolos dari pikul salib. Jadi ada ayat firman Allah bilang begini, yang mau menjadi muridku harus tanggung salib, harus pikul salib tiap-tiap hari. Ketekunan dari almarhumah ini patut dicontohi oleh keluarga, oleh kita semua, oleh jemaat, oleh masyarakat. Ketekunan kepada Tuhan itu menciptakan satu janji Tuhan kepada orang taat kepada Tuhan, itu akan menerima mahkota yang indah. Di belakang langit biru ada mahkotaku. Haleluya. Puji Tuhan, ini singkat mulai ambil mikrofon, kita menyanyikan kor belakang langit biru. Kita sama-sama akan ketemu pada tempat yang sama, kerajaan surga, bisa menerima mahkota kemuliaan yang asli dari Tuhan. Langit biru,
menemani Bapak firman Allah yang sudah diberitakan lewat acara upacara pemakaman almarhumah Ibu Olivia Koal telah menjadi bahagian kami semua, baik keluarga maupun seluruh halayak, seluruh jemaat masyarakat yang dapat hadir dalam acara ini, karena kami percaya Engkau yang sudah datang di dalam dunia ini berjanji akan menyelamatkan orang-orang yang taat, orang yang setia, yang tahu beribadah, yang tahu berdoa, yang patuh kepada Tuhan. Jadi Tuhan, ada tempat yang disiapkan di belakang langit biru. Di sana akan mendapat mahkota yang indah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kami tuntut janji itu. Datanglah di kehidupan keluarga besar, doa yang ada agar supaya benar-benar keluarga ini akan diberkati Tuhan, tidak akan terlena, tidak akan nanti mengalami duka cita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber pengetahuan yang memberikan damai kepada seluruh orang yang percaya termasuk keluarga di tempat ini. Ini harapan kami kepada Bapa. Kami serahkan sepenuh kepada Tuhan untuk kelanjutan acara upacara ini, baik kelanjutan acara ini dalam rumah atau di halaman. Demikian upacara di pekuburan, kami serahkan sepenuh kepada Bapa agar semua nama Tuhan dimuliakan. Pemerintah yang ada di negeri yang kami cintai ini tambun bersatu untuk yang menolong, melindungi, memberi bijaksana agar semua apa yang dilakukan sesuai dengan amanat dari atasan jadi untuk hormat dan kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar akan ada persembahan diakunia duka yang akan dijalankan. Engkau yang akan menilik, tangan-tangan yang akan terulur untuk memberikan pengorbanan, memberikan persembahan, sumbangan khusus. Engkau akan memberkati sesuai dengan kasih Bapa. Tidak lolos dari kekurangan kelemahan salah, Maha Kuasa Engkau mengampuni. Kami sudah berdoa dan kami bersama-sama akhiri acara ibadah di dalam rumah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, pemimpin dan kepala gereja kami yang besar. Terpujilah Engkau, haleluya, amin.